Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang sangat menarik dan menyenangkan, yaitu fungsi nonlinier. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, izinkan saya untuk memperlihatkan tim penyusun yang sudah bekerja keras untuk menyusun materi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas bentuk-bentuk fungsi nonlinier, di mana fungsi nonlinier ini adalah fungsi yang tidak membentuk garis lurus dan tidak memiliki kemiringan yang konstan. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk fungsi nonlinier, kemudian mengidentifikasi fungsi permintaan nonlinier, dan mengidentifikasi fungsi supply nonlinier. Fungsi nonlinier sendiri memiliki 4 bentuk. Yang pertama, fungsi kuadrat, fungsi rasional, lingkaran, dan elips. Bentuk pertama ada fungsi kuadrat. Untuk mengetahui posisi kurva menghadap atas atau bawah bisa dilihat dari titik puncaknya. Ketika titik puncak berada di paling bawah dari parabola, maka parabola akan terbuka ke atas. Sebaliknya, ketika titik puncak berada di paling atas, maka parabola akan tertutup ke bawah. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C, di mana Y adalah variabel terikat atau dependent variabel, X adalah variabel bebas atau independent variabel, A dan B adalah koefisien di mana A tidak sama dengan 0 dan C adalah konstanta. Terdapat dua tahapan yang digunakan untuk menggambar kurva dari fungsi kuadrat. Yang pertama, kita cari dulu titik puncaknya, kemudian kita mencari titik potong. Rumus untuk mencari titik puncak adalah titik puncak sama dengan min B per 2A, min buka kurung B kuadrat min 4AC tutup kurung per 4A. Sedangkan untuk mencari titik potong dari parabola menggunakan rumus kuadrat atau faktorisasi di mana Y sama dengan 0. Di mana bentuk umum dari rumus titik potong ini adalah min B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah kita memahami materi yang sudah dibahas tadi, sekarang kita aplikasikan ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, gambarkan kurva dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 12X plus 32. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu titik puncaknya, di mana rumus mencari titik puncak tadi min B per 2A, min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui koefisien dan konstantannya. Di sini bisa kita lihat koefisien A sama dengan 1, koefisien B sama dengan min 12, dan konstanta C sama dengan 32. Setelah mengetahui A, B, dan C-nya, kita tinggal terapkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi di sini kita tulis min buka kurung min 12 tutup kurung per 2A, A-nya 1, jadi 2 dikali 1, min B-nya tadi 12 dikuadratkan jadi min 12 kuadrat min 4 kali A kali C. A-nya tadi 1 dan C-nya tadi 32 per 4 kali A, A-nya 1. Nah, didapatkan hasil dari penjumlahan tadi sehingga memperoleh nilai 12 min 2, min buka kurung 144 min 128 tutup kurung per 4. Sehingga dapat kita ketahui titik puncaknya adalah 6, min 4. Setelah mencari titik puncak, selanjutnya kita mencari titik potong, di mana untuk mencari titik potong adalah Y sama dengan 0. Di sini udah kita ketahui Y-nya adalah X kuadrat min 12X plus 32, disama dengankan sama 0. Sehingga setelah kita faktorkan mendapatkan hasil X min 8 dan X min 4. Kita tulis dulu X min 8 sama dengan 0. Karena X dan 8 ini berbeda, kita harus memindah ruaskan sehingga didapat nilai X sama dengan 8. Kita tulis juga yang X min 4 sama dengan 0. Karena X dan 4 ini berbeda, kita pindah ruaskan juga sehingga didapat nilai X sama dengan 4. Dapat digambarkan kurvanya sebagai berikut. Karena titik puncaknya di bawah dari titik potong, maka kurvanya akan membentuk ke atas. Di sini saya akan membahas materi fungsi rasional. Jika digambarkan persamaan fungsi rasional akan membentuk kurva hiperbola. Hiperbola yang digunakan dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yakni satu, kurva hiperbola dengan asimtot berhimpit dengan sumbu X dan Y, dan dua, kurva hiperbola dengan asimtot tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Pertama, kita akan membahas mengenai
kurva hiperbola dengan asimtot berhimpit dengan sumbu X dan Y. Persamaan umumnya yaitu jika H, K adalah 0,0, maka kita masukkan 0,0 ke dalam variabelnya menjadi, lalu disederhanakan terlebih dahulu menjadi di mana nilai X dengan 0, H, K dan 0,0 akan berhimpit dengan sumbu X dan Y. A adalah konstanta dengan nilai positif. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai kurva hiperbola dengan asimtot tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Persamaan umumnya yaitu di mana nilai X dan 0, H, K adalah pusat hiperbola, H adalah sumbu asimtot tegak, K adalah sumbu asimtot datar, A adalah konsisten dengan nilai positif. Setelah kita memahami materi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita aplikasikan ke contoh supaya kita memahami secara langsung. Jadi soalnya adalah gambar kurva hiperbola dari fungsi rasional sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mencari pusat hiperbola terlebih dahulu dengan kita mencari H, K, di mana rumusnya yaitu mencari X terlebih dahulu dengan cara kita pindahkan dua ruas kanan menjadi min 2. Jika nilai X yaitu min 2, kemudian mencari Y dengan cara sama seperti cara untuk mencari nilai, maka kita pindahkan 5 ke ruas kanan menjadi min 5. Jadilah Y itu adalah min 5. Sehingga kita sudah mengetahui pusat hiperbola H, K adalah min 2, min 5. Setelah itu, langkah kedua, mencari titik koordinat jika X sama dengan 0. Kita masukkan angka 0 di bagian variabel X menjadi angka 2. Bisa kita pindah ruas ke kanan, kita bisa tuliskan menjadi, kemudian kita sederhanakan menjadi angka 5. Bisa dipindahkan ruas ke kanan menjadi min 5. Maka setelah itu, kita mendapatkan hasil titik koordinat jika X sama dengan 0 adalah 5. Dan langkah selanjutnya mencari titik koordinat jika Y sama dengan 0. Kita tinggal masukkan angka 0 di bagian variabel Y-nya menjadi angka 5. Kita pindahkan ruas ke kanan. Tuliskan menjadi, kemudian kita sederhanakan menjadi angka 2. Bisa dipindahkan ruaskan ke kanan menjadi min 2. Maka setelah itu kita mendapatkan hasil titik koordinat jika Y sama dengan 0 adalah 2. Apa sih itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah bentuk geometri yang sangat sederhana, namun sangat penting. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang memiliki jarak yang sama antara titik-titik yang terdapat pada keliling pusat lingkaran. Nah, jarak antara titik-titik pada keliling pusat lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran juga memiliki persamaan loh. Apa sih persamaannya? Nah, persamaannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana X dan Y adalah variabel, A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Setelah kita memahami materi lingkaran yang telah kita bahas sebelumnya nih, sekarang saatnya kita mengaplikasikan pemahaman tersebut terhadap contoh soal. Nah, kita mempunyai soal lingkaran yaitu dengan menentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran, yaitu soalnya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Yuk, mari kita bahas bersama. Pertama yaitu kita mencari titik puncak terlebih dahulu, di mana rumus titik puncak adalah min setengah kali A dan min setengah kali B. Nah, kemudian kita harus mengetahui mana koefisien A dari X dan mana koefisien B dari Y, di mana koefisien A adalah min 4 dan koefisien B adalah min 6. Nah, kita sudah mengetahui kan koefisien dari X dan Y. Selanjutnya kita terapkan rumusnya tadi nih, yang min setengah.
kali A dan min setengah kali B. Nah, rumusnya yaitu P atau titik puncak sama dengan min setengah kali min 4 dan min setengah kali min 6. Nah, untuk jawabannya yaitu 2,3. Jadi, titik puncak lingkaran yaitu 2,3. Langkah yang kedua yaitu kita mencari jari-jari, di mana rumus jari-jari yaitu R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan 0. Di mana kita sudah mengetahui A dan B-nya yaitu 2 dan 3. Nah, C-nya yaitu min 3. Selanjutnya kita terapkan ke rumusnya, yaitu akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat min kurung min 3. Nah, kita kalikan, yaitu menjadi R sama dengan akar 4 plus 9. Min ketemu min sama dengan plus ya, jadi plus 3. Nah, R sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi, jari-jari lingkaran adalah 4. Nah, kalian bisa lihat ya, grafik lingkarannya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi elips. Nah, apa sih elips itu? Elips adalah bentuk geometri yang lebih kompleks daripada lingkaran. Elips didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik di mana jumlah jaraknya kedua titik tetap, yaitu disebut fokus adalah konstan. Nah, di sini elips mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama elips dengan sumbu mayor sejajar X dan sumbu mayor adalah sumbu yang panjang. Nah, ini jenis elips yang pertama ini juga mempunyai bentuk persamaan nih, adalah X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jenis yang kedua yaitu elips dengan sumbu minor sejajar sumbu Y. Dan di mana sumbu minor ini adalah sumbu yang pendek. Nah, elips jenis ini juga memiliki persamaan. Sama seperti persamaan yang sebelumnya, tetapi ini bedanya di A lebih kecil dari B. Nah, X min H kuadrat per B kuadrat plus Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, kita mempunyai contoh soal yaitu dengan fungsi elips sebagai berikut, yaitu 16x kuadrat min 64x plus 9y kuadrat min 54y plus 144 sama dengan 0. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Langkah yang pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu untuk variabel X dengan X dan variabel Y dengan Y, di mana koefisien X dan Y bisa kita perkecil menjadi 16 dan 64. Nah, sama-sama bisa dibagi 16. Jadi, 16 kita keluarkan, maka 16 dibagi 16 menjadi 1 atau X. Dan 64 dibagi 16 menjadi 4. Begitu pula dengan koefisien Y, yaitu 9 dibagi 9 menjadi 1 atau X, dan 54 dibagi 9 menjadi 6. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung kita jumlahkan dengan angka yang di dalam kurung bisa kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Maka ruas kanan akan dijumlahkan dengan angka agar di sini merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Caranya yaitu min 4 dibagi 2 sama dengan min 2 kita kuadratkan menjadi 4.
Kemudian min 6 dibagi 2 sama dengan min 3, kita kuadratkan menjadi 9. Nah, lalu 144 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 144. Nah, di sini kenapa ditambah dengan 64 dan 81? Jadi, 64 dari 16 dikali 4 dan 81 dari 9 dikali 9. Kemudian untuk X kuadrat min 4X plus 4 dan Y kuadrat min 6Y plus 9. Bisa kita faktorkan menjadi 16 dalam kurung X min 2 kuadrat plus 9 dalam kurung Y min 3 kuadrat. Nah, jadi di sini kenapa dijumlahkan dengan 4 dan 9? Agar kita bisa sederhanakan menjadi persamaan kuadrat. Untuk min 144 plus 64 plus 81 kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 1. Gimana rumusnya? Itu harus hasilnya 1. Nah, jadi 16 dalam kurung X min 2 kuadrat plus Y dalam kurung Y min 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya, yaitu X min 2 kuadrat per 16 plus Y min 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, 16 dan 9 itu kan bisa dipangkat ya, atau bisa diakar. Jadi, hasilnya yaitu X min 2 kuadrat per 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita bisa simpulkan pusat elipsnya itu berada di titik 2,3 dan jari-jari minor sebesar 3 dan jari-jari mayor sebesar 4. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi permintaan. Pertama, kita akan membahas apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan dari dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan ini terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi kuadrat dan juga fungsi rasional. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Dengan rumus X sama dengan minus AP kuadrat plus BP plus C, atau P sama dengan A minus AX kuadrat plus BX plus C, di mana P adalah barang atau jasa yang diminta, X adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, A lebih kecil dari 0 menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi permintaan. Berikut ini adalah kedua kurva dari kedua persamaan di atas. Nah, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 25 minus X pangkat 2, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu mencari titik puncak dengan rumus P sama dengan minus AX kuadrat plus BX plus C. Maka dapat disimpulkan bahwa A adalah minus 1, B adalah 0, dan C adalah 25. Titik puncak berarti X sama dengan minus B per 2A, X sama dengan 0 per 2 karena B-nya adalah 0 dan A-nya adalah minus 1, maka X sama dengan 0 per 2 dikali minus 1, X sama dengan 0. Selanjutnya, substitusi nilai X ke P. P sama dengan 25 minus 0 kuadrat. P sama dengan 25. Jadi, titik puncaknya adalah 0 dan 25. Yang kedua yaitu mencari titik potong. Dengan A sumbu X, maka P sama dengan 0. Jadi kita merumpamakan bahwa P sama dengan 0. 25 minus X kuadrat sama dengan 0. 25 sama dengan X kuadrat. X
Q kuadrat sama dengan kurang lebih 5. Jadi Q1 adalah 5 dan Q2 adalah minus 5. Sehingga titik potong terhadap sumbu Q adalah 5,0. B yaitu sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 25 minus Q kuadrat. P sama dengan 25 minus 0 kuadrat. P sama dengan 25, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0 dan juga 25. Kurvanya adalah seperti berikut. Yang kedua yaitu fungsi rasional dengan rumus P sama dengan A per Q atau PQ sama dengan A, atau Q minus H P minus K sama dengan A, di mana P sama dengan harga suatu barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, H dan K adalah pusat hiperbola, H adalah sumbu asimptot tegak, dan K adalah sumbu asimptot datar. Berikut ini adalah kurva dari kedua persamaan tersebut. Ya, selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu bentuk fungsi permintaan adalah PQ sama dengan 16. Gambarkanlah fungsi tersebut. Penyelesaiannya yaitu dengan bentuk fungsi permintaan seperti ini, sumbu berhimpit dengan sumbu P dan Q. Jika P sama dengan 2, maka Q sama dengan 8, sehingga titik koordinatnya adalah 8,2. Jika P sama dengan 4, maka Q sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya adalah 4,4. Jika P sama dengan 8, maka Q sama dengan 2, sehingga titik koordinatnya adalah 2 dan 8. Nah, jadi berdasarkan titik-titik koordinat sumbu P dan juga Q, maka kurva dan fungsi permintaan fungsi PQ sama dengan 16 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yakni fungsi supply nonlinear atau fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan dari dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang telah ditawarkan. Di sini kita akan membahas fungsi kuadrat untuk penawaran, teman-teman. Fungsi kuadrat ini juga dapat diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis pada fungsi penawaran. Untuk persamaannya yakni P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Mana P adalah harga suatu barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, A lebih besar dari 0 menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi penawaran. Untuk nilai A ini, teman-teman, lebih besar dari 0. Jadi nilai A ini positif, di mana menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi penawaran. Nah, jika persamaannya adalah Q sama dengan AP kuadrat plus BB plus C, maka kurvanya terbuka ke kanan, teman-teman. Sedangkan jika persamaannya adalah P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, maka kurvanya terbuka ke atas. Ini merupakan kebalikan dari fungsi permintaan ya, teman-teman. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini tertulis terdapat persamaan P sama dengan Q kuadrat plus 6Q plus 8. Gambarkan kurva penawarannya. Langkah pertama, kita tentukan dulu arah parabolanya. Jadi nilai A-nya adalah 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Karena nilai A-nya ini lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas ya, teman-teman. Mengapa ke atas? Karena bisa dilihat juga dari soalnya tadi persamaannya adalah P. Kemudian langkah kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu P dan Q. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu P. Maka nilai Q-nya kita anggap 0. Kemudian kita masukkan nilai Q-nya. Maka
P sama dengan 0 kuadrat plus 6 dikali 0 plus 8. 0 kuadrat itu hasilnya 0. 6 dikali 0 juga 0 dan ditambah 8. Jadi diperoleh nilai P-nya adalah 8. Maka koordinatnya adalah 0,8. Selanjutnya, kita mencari titik potong pada sumbu Q dengan P sama dengan 0. Langsung saja ditulis dulu. Kemudian kita masukkan nilai P-nya adalah 0. Maka 0 sama dengan Q kuadrat plus 6Q plus 8. Selanjutnya kita faktorkan ya teman-teman. Jadi berapa ditambah berapa yang hasilnya 6, tetapi jika dikalikan hasilnya 8. Di sini kita peroleh 2 dan 4, karena 2 ditambah 4 adalah 6, dan 2 dikali 4 adalah 8. Langsung saja ditulis, 0 sama dengan dalam kurung Q plus 2, dalam kurung Q plus 4. Kemudian, Q plus 2 sama dengan 0, atau Q plus 4 sama dengan 0. Dan diperoleh nilai Q sama dengan min 2, dan Q sama dengan min 4. Maka koordinatnya adalah Q1 dalam kurung min 2,0 dan Q2 dalam kurung min 4,0. Langkah yang ketiga kita menentukan titik puncak kurva ya teman-teman, di mana titik puncak sama dengan dalam kurung min B per 2A, min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian kita masukkan saja, nilai B-nya adalah 6, A-nya adalah 1, dan C adalah 8. Jadi, min 6 per 2 dikali 1, min 6 kuadrat min 4 dikali 1, dikali 8 per 4 dikali 1. Sama dengan min 6 per 2 karena 2 dikali 1 hasilnya 2, min dalam kurung 36 min 32, yang dari 6 kuadrat sama dengan 36, dan 4 dikali 1 dikali 8 hasilnya 32. Kemudian per 4 dari hasil 4 dikali 1. Selanjutnya, min 6 dibagi 2 adalah min 3, min dalam kurung 36 min 32 adalah 4. Jadi min 4 per 4 sama dengan min 1. Maka diperoleh min 3 dan min 1. Yang terakhir teman-teman, kita menggambar parabolanya. Jadi kita masukkan saja titik potong Q-nya tadi kan min 2 dan min 4. Kemudian titik potong P berada di angka 8 dan titik puncak kurvanya ada di min 3, min 1. Diperolehlah bentuk parabolanya seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan?